Oke, hai. Ketemu lagi di vlog saya yang di vlog ini tuh kayak mau cerita-cerita santai ya, gengs. Ya nggak terlalu serius karena ini tuh cuma ngebahas-bahas tentang uang. Uang serius atau bercanda itu tergantung gimana kita memandang sebuah uang ya. Karena menurut aku serius, kadang juga bercanda. Ya, lanjut. Jadi aku searching ya tadi tuh cara mengatur keuangan dengan melakukan skala prioritas. Jadi skala prioritas keuangan tuh sangat penting gitu. Karena selain membuat kita tetap fokus gitu ya, menggunakan pendapatan berdasarkan skala prioritas itu membantu untuk mengatur keuangan agar kondisinya menjadi sehat. Seperti itu. Ya, itu yang aku ketahui. Daripada perhatian kita tuh terbagi ke beberapa hal nih. Lebih baik kita tuh fokus pada satu atau dua tujuan keuangan gitu. Misal, wujudkan tujuan tersebut baru lanjut ke tujuan berikutnya. Jadi, tujuan yang pertama itu apa? Yang pertama kita itu apa? Terus kalau ketika yang pertama ini udah selesai tercapai, baru ke yang dua. Jangan dibagi cok-cok gitu, jangan. Karena ya yang ini nggak beres, yang ini nggak beres, ujung-ujungnya tetap aja stuck di atas utang yang setengahnya atau insiden yang setengahnya itu masih ada gitu kan. Tapi mending satu-satu beres gitu sih menurut saya. Nah, jadi sebelum menggunakan pendapatan kita itu ada baiknya kita tuh mementingkan atau memprioritaskan tiga hal. Ini yang udah aku catat itu, yang pertama ya, membayar cicilan utang. Jadi prioritas pertama tuh segera melunasi tagihan rutin atau utang konsumtif dan berbagai cicilan lah gitu. Karena berbicara prioritas keuangan berarti dimulai dengan mengelola tagihan. Seperti itu. Kalau tagihan kita didiemin aja, apalagi yang sudah berbunga-bunga, dalam jangka 3 bulan aja udah lumayan tuh bunga-bunganya. Jadi kita harus prioritasin yang pertama itu utang gitu, gengs. Misalnya kita udah menerima pendapatan setiap bulan nih, alokasikan untuk membayar tagihan-tagihan rutin. Misalnya tagihan listrik gitu ya. Terus telepon, air, atau kalau misalkan udah punya anak gitu ya, untuk uang sekolah anak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan memiliki utang konsumtif seperti kredit kendaraan, kartu kredit atau kredit tanpa agunan atau KTA ya gitu, maka segeralah alokasikan pendapatan untuk membayar cicilan tersebut gitu. Dan syukur-syukurlah kalau misalkan semua utang melunasi utang-utang semuanya gitu ya. Jadi yang pertama itu tentang melunasi utang gitu ya. Terus yang kedua itu menabung minimal 10% dari penghasilan. Lah kok gitu Dim? Ya iya, setelah bisa membayar utang nih. Nah, kan kita tuh memiliki kendali atas tagihan rutin bulanan gitu ya. Rutinitas atau prioritas kedua adalah kita menggunakan pendapatan untuk menabung gitu ya. Menabunglah minimal 10% dari penghasilan. 10% dari penghasilan lah. Dan misalkan kita itu punya penghasilan paling kecil penghasilan kan saya sendiri nih anak ya masih sekolah gitu ya. Saya masih sekolah. Saya kan uang dari orang tua gitu ya, dan saya belum punya pendapatan sama sekali. Nah, ketika saya misal sedikitnya lah saya dikasih 20.000 misalnya uang jajan atau apa, sedikitnya ya 15 atau 20 gitu lah, sedikitnya gitu ya, misal 10%-nya lah minimal 5.000 atau 10.000 kita sisihin buat tabung. Suatu saat kita butuh dana darurat, ada tabungan tersebut gitu buat digunain. Jadi kita nggak usah minta lagi ke orang tua karena udah kemandirian kita gitu. Nah, kalau misalkan syukur-syukur nih, kalau mampu lebih tinggi gitu ya, bukan 10% lagi, malah bisa meningkat jadi 50% kah, atau setengahnya dari uang jajan kah, dari uang gaji kah, itu lebih bagus. Jadi menabung itu akan membuat kita merasa lebih nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri terhadap situasi keuangan pribadi. Ya sepertinya tuh. Artinya gini loh. Kita akan memiliki cadangan keuangan atau dana darurat lah bisa dibilang gitu ya. Dalam kebutuhan mendesak dan investasi jangka panjang seperti itu. Menabung juga menjadikan seseorang belajar hidup hemat dan sadar.
Sabar, bukan sadar. Salah tulis aku. Jangan jadikan situasi krisis ini membuat Anda tidak menabung. Jadi jangan jadikan situasi krisis seperti COVID sekarang ya. Sekarang lagi COVID nih. Tapi ya aku nggak tahu gitu ya. Nggak tahu kalau misalkan orang lain gimana. Kalau menurut aku itu ya kita kalau masih bisa nabung, tabungin. Kalau misalkan nggak bisa, kita harus usaha menabung gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu dana sosial atau sedekah. Dana sosial atau sedekah. Nah, jadi prioritas ketiga adalah menyisihkan sebagian pengeluaran untuk dana sosial atau sedekah. Nah, jadi kurang baik rasanya jika menggunakan pendapatan hanya untuk diri sendiri. Nah, ini kalau misalkan udah punya gaji, misalkan sebulan itu kalau UMR saya dulu Cikarang tuh 4 sekian ya gitu ya, 4 sekian gitu. Nah, biasanya teman saya per bulan dia tuh nyisihin 100.000 per bulan, dia nyisihin 100.000. Terus dia beliin ayam geprek kan 100.000 kan 10 ribuan tuh ayam geprek. Kalau 100.000 berarti dapatnya 10 gitu ya. Nah itu dibagiin pas maghribnya, pas dia maghrib tuh dibagiin ke jalan-jalan. Nah terus dia tuh kayak apa namanya ya, kayak sedekah gitu sih sebenarnya, lebih bagus gitu mungkin. Jadi ke diri dia seneng, ke diri yang orang dibagi sama dia pun seneng, seperti itu. Jadi kalau lagi COVID kayak gini tuh ya emang kalau punya uang lebih berbagi lah gitulah, berbagi gitu, sesama menikmati gitu kan. Nah terus yang keempat, menyiapkan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Nah jadi prioritas keempat itu atau ya bisa dibilang ini tuh emang kewajibannya harus gitu, ini untuk kesehari-hari mah harus gitu ya. Ada menyiapkan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga kesenangan pribadi. Misalnya untuk makan, transportasi, pulsa, hiburan dan lain sebagainya gitu ya. Ya kita kan contoh kita bikin vlog kayak gini kan saya butuh kuota buat searching, buat riset, buat upload. Nah seperti itu kan kebutuhan sehari-hari gitu. Nah terus buatlah anggaran untuk prioritas ini. Jangan lupa untuk mencatat. Nah jadi setiap ada pengeluaran atau pemasukan itu catat, jangan sampai nggak dicatat. Karena apa? Misal kamu kemarin tuh beli bakso 10.000, nah bakso 10.000 harga 10.000 doang. Besoknya kamu paling cuma 10.000 doang lah, nggak apa-apa, 20.000 kan. Besoknya lagi pikir kayak gitu, 30.000 terus sampai 50.000. Nah sampai sebulan berapa tuh? 10 itu 300.000, lumayan tuh. Itu setiap hari. Nah itu harus dicatat. Jadi kamu nanti pas sudah sebulan, kamu lihat catatan kamu. Wah aku boros banget nih di bakso, misal 10.000. Aku turunin baksonya jadi 5.000 aja. Belinya seblak gitu ya. Bukan bakso lagi tapi seblak gitu. Seperti itulah. Yang aku saranin ini nggak semua aku lakuin, tapi ada beberapa yang aku lakuin. Jadi jangan terlalu terpatok ya. Wah emang Dimas kayak gitu? Enggak juga gitu. Enggak juga, aku masih belajar juga. Cuman aku mau sharing-sharing aja yang aku dapat dari internet gitu. Yang banyak orang lakuin, yang aku kira itu baik, aku sharing ke teman-teman gitu. Jadi menurut aku itu aja sih. Dan ada prioritas lain ada cerita nih. Ketika teman aku, kan aku tuh ada reuni. Nah aku tuh ajak satu temen, susah diajak. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Di awal-awal aku nggak tahu nih, tapi pas pertengahan terus aku ajak ngobrol, aku tahu alasannya. Jadi aku cerita ada reuni akbar, teman-teman ini teman-teman SMP. Nah aku ajak satu orang, ayo semua mau gitu kan, kecuali satu orang. Dia bilang aku insya Allah datang ya, kalau misalkan emang ada rezekinya aku datang, kalau nggak ada aku bilang nih, datanglah, orang setahun sekali, kapan-kapan lagi gitu kan. Bener kan, emang kapan-kapan lagi reuni kayak gitu. Nah dia nggak datang tuh, aku tak. Nah besoknya setelah kita reuni hari ini, besoknya dia main sama temennya. Aku komen gitu kan, lah ini kamu bisa nih main kayak gini lah, kenapa kemarin enggak gitu kan. Karena kata dia gini, prioritas keuanganku dalam daftar keuangan aku tidak ada reuni akbar SMP gitu. Yang ada hanya main sama teman ini gitu. Jadi
dia memprioritaskan sama teman yang ini, tidak memprioritaskan yang ini. Jadi keuangan dia diprioritaskan untuk teman yang dia main tadi gitu kan, bukan buat reuni SMP gitu. Jadi menurut aku prioritas itu penting. Jadi ya kita nggak boleh ngejak bahwa dia tuh nggak mau main sama kita bla bla bla, tapi dia tuh punya prioritas lain selain kumpul sama kita. Jadi gitu. Kalau misalkan ada yang nggak sepakat atau mau masih ngasih saran, ya silahkan komen di bawah. Ya aku juga masih belajar tentang sharing-sharing kayak gini. Ini konten baru mungkin ya. Jadi ya cukup sekian aja. Aku nggak terlalu pandai dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, komen aja di bawah. Stay, bye bye.